Adik-adik selamat pagi, bertemu lagi dengan Kak Likia di Sekolah Minggu Online. Kita bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan begitu baik, menjaga dan melindungi kita dari hari lepas hari. Itu semua karena Tuhan begitu mengasihi dan menyayangi kita. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi dan menyayangi kami. Tuhan telah jaga dan lindungi kami dari hari lepas hari. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan pada kami. Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan dari hari lepas hari. Terima kasih juga untuk nafas hidup dan udara yang segar yang Tuhan masih berikan hingga di saat ini. Dan di saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh rasa syukur, karena Tuhan sudah begitu baik dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan dengan penuh sukacita, kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, kita bersukacita karena Tuhan begitu berkuasa. Tuhan dapat mengubah kesedihan kita menjadi sukacita dengan cara Tuhan. Ya, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Air menjadi anggur, amat ajaib. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Kuasa Tuhan Yesus
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Laura. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Kelas Besar. Hari ini Kak Laura yang akan bercerita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti dengan baik serta bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami juga berdoa agar kami mampu konsentrasi dan fokus dengan baik dan berkati juga kakak yang akan bercerita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum Kak Laura bercerita, Kak Laura mau ada sedikit tebak-tebakan atau kuis. Jadi, nama kuisnya adalah tebak ekspresi emoji. Nah, adik-adik pasti tahu dong emoji yang biasanya kita pakai di handphone. Nah, Kak Laura akan menampilkan 4 ekspresi emoji. Adik-adik tebak ya, ini ekspresi apa? Yang pertama, ekspresi apa nih? Ya, ekspresi orang abis makan enak, ya. Kalau adik-adik di rumah abis makan enak juga gitu kan? Oke, kita lanjut ke ekspresi yang kedua. Ekspresi orang marah. Mungkin kalau adik-adik diambil mainannya kali ya, suka marah. Ekspresi yang ketiga. Ekspresi orang nangis kenceng, ya. Nah, kalau orang lagi sedang sedih banget, nangis kenceng kayak emoji ini. Nah, yang terakhir. Ekspresi orang senang, happy, gembira, sukacita. Nah, adik-adik kita semua pasti pengen banget seperti ekspresi yang terakhir. Selalu senang, selalu sukacita, selalu gembira. Tapi gimana ya caranya? Nah, untuk itu kita akan membaca. Bacaan hari ini dari Yohanes 2 ayat 1-11. Kita akan temukan jawabannya. Pertama-tama, kita baca dulu dari Yohanes 2 ayat 1-3. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Oke, nah adik-adik, saat itu sedang ada pernikahan di Kana di Galilea. Dan ada Tuhan Yesus, ada Ibu Yesus, dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang ikut hadir di pesta pernikahan itu. Adik-adik, ketika pesta sedang berlangsung, terjadi sesuatu hal yang membuat gelisah
keluarga, dan juga para pelayan di belakang. Ada apa? Karena kehabisan anggur. Padahal adik-adik, anggur itu perlambang bagi orang Yahudi, anggur itu adalah perlambang berkat Tuhan. Sehingga kalau mereka sampai kehabisan anggur, mereka takut dan berpikir jangan-jangan keluarga yang baru menikah ini, yang baru terbentuk ini tidak akan diberkati Tuhan. Maka pasti adik-adik tahu perasaan keluarga juga pelayan di belakang yang sudah mulai gelisah. Aduh, takut membayangkan akan menanggung malu kalau sampai-sampai tamu-tamu gak kebagian anggur dan mereka berpikir keluarga itu tidak diberkati Tuhan. Tapi Ibu Yesus mendekati Yesus dan berkata apa? Mereka kehabisan anggur. Ibu Maria bercerita kepada Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Yuk kita lanjutkan ayat 4-11. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya yang besar. Dengan kuasanya yang ajaib, Tuhan mampu membuat suatu keajaiban di mana adik-adik tadi sudah kita baca, Tuhan menolong keluarga itu, mengembalikan sukacita di tengah-tengah pesta pernikahan itu. Adik-adik tahu tempayan itu adalah tempat yang disediakan oleh orang Yahudi untuk tamu-tamu yang datang itu bisa membasuh diri. Ya, jadi karena perjalanan yang mungkin cukup kotor dari luar, sehingga mereka bisa membasuh diri dengan air yang disediakan di dalam tempayan. Nah, tempayan itu sendiri adik-adik dapat menampung sampai 100 liter air. Ya, jadi ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, Tuhan mampu mengubah air yang ada di dalam tempayan menjadi anggur, dan anggurnya itu anggur yang enak, anggur yang baik seperti kata pemimpin pesta. Nah, kalau di situ ada 6 tempayan dan masing-masing tempayan kira-kira bisa 100 liter air. Berarti dapat berapa anggur adik-adik? Betul, dapat 600 liter anggur yang enak. Dan itu dilakukan karena siapa? Karena ada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita dapat melihat bahwa suasana pesta yang tadinya dirasakan keluarga sudah cukup gelisah, takut menanggung malu, akhirnya berubah ketika Tuhan Yesus ada di sana. Ketika Tuhan Yesus hadir di situ, Tuhan menolong keluarga itu, mengembalikan sukacita, dan menjadikan pesta itu pun berlangsung lagi dengan gembira, dengan senang, dengan sukacita.
Nah, adik-adik, kita pun juga bisa saja mengalami persoalan, mengalami masalah. Siapapun bisa mendapatkan tantangan dalam kehidupannya. Contohnya seperti sekarang, adanya pandemi COVID-19 memberikan banyak tantangan juga bagi kita semua, bagi adik-adik dan bagi juga kakak. Nah, bagi adik-adik mungkin ketika suasana belajar itu berubah dari biasanya di ruang kelas, bisa berjumpa dengan guru dan teman-teman, bisa diajar langsung oleh guru. Sekarang adik-adik harus belajar online. Dan mungkin membuat adik-adik kadang sulit untuk bisa memahami pelajaran dengan baik. Selain itu, pandemi ini juga membuat kita jadi nggak bisa ketemu teman-teman ya, nggak bisa ketemu keluarga, ataupun nggak bisa rekreasi dan berlibur dengan mudah. Pandemi ini juga membuat kita kadang merasa gelisah, takut, cemas akan kesehatan kita dan juga keluarga kita, papa mama, opa oma, dan juga kakak adik kita. Ya adik-adik, memang siapapun saat ini bisa saja mengalami tantangan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi dari firman Tuhan hari ini, kita punya kekuatan bahwa kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita. Nah, ketika kita sedang mengalami masalah dan persoalan adik-adik bisa seperti Ibu Maria yang datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Nah, ketika adik-adik juga sedang ada masalah, adik-adik bisa berdoa, bercerita kepada Tuhan Yesus. Berkata, mungkin adik-adik sedang ada kesulitan ataupun masalah yang dihadapi. Adik-adik, Tuhan Yesus pasti mendengar doa dan suara adik-adik. Tuhan pun tahu apa yang akan Dia lakukan untuk menolong adik-adik. Nah, walaupun mungkin ada doa yang belum terjawab atau masalah yang belum selesai, kita tetap punya sukacita dan terhibur ketika kita tahu Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan selalu hadir bagi kita. Nah, adik-adik, kita yakin Tuhan mampu menolong kita menghadirkan sukacita lewat keluarga, lewat teman-teman, lewat siapapun yang ada di sekitar kita. Ya, dan kita pun adik-adik, kita juga bisa menghadirkan sukacita Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kita. Caranya gimana? Caranya kita bisa menolong mereka yang mungkin saat ini sedang ada masalah juga, yang sedang perlu bantuan, dan kita juga bisa menghibur yang sedang sedih, yang sedang murung, adik-adik bisa hibur. Dan kalau ada yang sakit, adik-adik juga bisa memberikan semangat dan doa supaya mereka yang sakit bisa kembali semangat dan berpengharapan untuk sembuh. Nah adik-adik, sebagai penutup cerita, kalau orang mau mengajak adik-adik untuk mengikuti challenge. Nama challenge-nya adalah Yesus Sumber Sukacitaku. Nah di challenge ini, adik-adik dapat membuat kreasi apapun. Boleh pembatas buku, boleh pajangan untuk di rumah yang isinya tulisan Yesus Sumber Sukacitaku. Nah, adik-adik bisa pakai bahan apapun yang ada di rumah. Seperti ini bisa ada pakai kertas warna, bisa pakai karton, dan dari kreasi ini adik-adik bisa pakai. Misalkan kayak tadi kalau orang pakai di Alkitab sebagai pembatas atau mungkin di buku pelajaran adik-adik atau dipajang di meja belajar. Sehingga kapanpun adik-adik melihatnya, adik-adik bisa kembali ingat Yesus Sumber Sukacitaku. Ya, bisa ditambahin nih gambar emoji seperti ini. Oke, jadi nanti kalau adik-adik udah selesai, langsung difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Kakak-kakak pasti tunggu ya.
Ya, adik-adik pasti bisa di rumah. Oke, adik-adik, mari kita membaca ayat hafalan dan kita mengingatnya terambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kita ulang ya. Gampang banget nih. Sesuai ayatnya, mari kita lakukan dengan tersenyum. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah adik-adik, sekarang ketika kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, tentu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita nyatakan rasa syukur dan terima kasih kita dengan memberikan persembahan. Persembahan ini bisa adik-adik minta tolong lewat papa dan mama melakukan transfer ke rekening di bawah ini, ataupun juga scan QR Code. Yuk adik-adik, mari kita serahkan persembahan kita dan kita menutup ibadah kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan sebagai pengingat bagi kami. Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami. Kadang kami sedih, kadang kami juga mengalami masalah, tapi kami mengucap syukur karena Tuhan selalu mendengar doa kami dan Tuhan menolong kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Biarlah kami senantiasa dekat denganmu dan kami senantiasa merasakan ada sukacita dalam hati kami ketika Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, hari ini kami juga mengucap syukur kami memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan memakainya untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui gereja kami. Kini ya Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami akan kembali menjalani kehidupan kami sehari-hari. Biarlah sukacita dari Tuhan memimpin dan menguatkan kami selalu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.